Harus diakui gak tuh Bang Habib? Kami di DPR ya menyerap aspirasi dari semua pihak. Ada pendapat A, ada pendapat B. Tapi pada akhirnya pengambilan keputusan itu bukan persoalan benar salah. Ya. Bukan hanya itu. Benar menurut kami, salah menurut Anda, salah menurut Anda, benar menurut kami, bukan persoalan itu. Tetapi ya, sama yang seperti saya sampaikan tadi. Bagaimana kemanfaatan? Apa gunanya kita merasa benar kalau yang terjadi adalah timbul kegaduhan yang menimbulkan korban. Nah, itu yang menurut saya dengan bijak harus kita hindari. Ini saya agak beda ya Sylvia ya, sorry. Buat saya ini jadi pertanyaan, berarti Bang Habib saya anggap merasa tidak ada yang salah baik dalam proses yang terjadi kemarin ataupun substansi yang walaupun tidak sempat menjadi undang-undang. Ini buat saya jauh lebih penting. Kalau alasannya hanya kemanfaatan, takut ada kegaduhan, artinya DPR nanti akan bekerja didasarkan pada tes kepada reaksi publik. Kasihan yang disebut Seno tadi akan muncul korban dulu, baru kemudian sesuatu yang tetap DPR anggap benar, tapi DPR harus ngalah. Kira-kira bahasanya seperti itu. Saya malah tertarik dengan ungkapan Bang Habib tadi, karena menurut saya ini yang paling penting adalah bagaimana kita membongkar apakah DPR mengakui ada yang salah dalam proses yang dilakukan oleh Balik kemarin. Bagaimana DPR menjelaskan, silakan nanti Bang Nurin jawab, bahwa apa yang ada dalam revisi Undang-Undang Pilkada itu tidak masuk dalam RUU, tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Kenapa tidak mendahulukan misalnya perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan obat dan makanan. Dan saya ingin juga jawaban, apakah itu sebetulnya reaksi dari keputusan MK atau nggak ada kaitannya, akui saja. Kalau emang MK salah, akui. Dan kami memang pengen bereaksi dan menggunakan kewenangan legislasi kami. Itu yang publik perlu tahu gitu. Dan kalau DPR merasa benar, jalankan fungsi sebagaimana mestinya dan kemudian berdebat dengan publik juga tidak masalah. Ya. Daripada kemudian atas nama kegaduhan kami sengaja mengalah. Karena ini jadi sangat penting, ini presiden bagaimana kita bernegara ke depan. MK bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, Presiden bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, DPR juga bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Dan saya harus kritik keras, tidak jelas yang diungkapkan oleh seorang presiden. Itu ya sebetulnya, perdebatan kebingungan pertamanya itu tentang konsistensi. Lah kok kalau Pilpres oke DPR, kok yang ini tiba-tiba nggak oke? Ada kelanjutannya. Ya, logika awam aja. Ya, itu kan logika yang paling dasar. Kok gitu sih? Makanya kemudian orang mulai bertanya-tanya. Masuklah itu si Raja Jawa. Masuknya itu si Barep dan si Bungsu. Kok harus semuanya dapat sih? Sebetulnya kan awal asal muasal itu kan kebingungan dari masyarakat itu. Jadi setuju konsistensi ya. Semua lembaga negara, ini pakar hukum, MK juga Mbak Fitri sampaikan konsisten juga. Kita setuju, saya termasuk orang secara pribadi maupun sebagai wakil ketua sudah yang lalu ya, sekarang nggak lagi, ya itu setuju ambang batas presiden itu nggak perlu, ambang batas presiden itu nggak perlu. Putusan hukum itu selalu kasuistis sih, nggak bisa digeneralisasi. Ini case-nya hampir sama gitu, substansinya sama. Nggak bisa, argumennya harus digali. Jadi kita nggak bisa berdebat di sini juga. Tapi Mas Toto, satu hal juga yang harus kita apresiasi ya, gitu. Jangan kita pertentangan antara MK dengan DPR. Itu nggak boleh kita pertahankan karena sebenarnya DPR bukan menolak putusan MK itu, masing-masing melaksanakan kewenangannya itu. Nah, kita juga beri apresiasi kepada anggota. Saya belum cukup cerdas untuk memahami kalimatnya Bang Nurdin sebagai politisi senior gitu. Anggota DPR perlu kita apresiasi ya. Kenapa dia nggak datang? Itu tentu dia sudah memahami aspirasi rakyat sehingga batal diputuskan ini. Anggota DPR 500 lebih, yang datang cuma 82. Berarti Anda mengatakan yang 82 sangat tidak boleh kita apresiasi dan bersalah. Anda mengatakan kalau menggunakan silogismenya seperti itu anggota DPR secara menyeluruh, bukan secara menyeluruh, dominan itu tidak datang, berarti dia menyerap aspirasi rakyat. Oke. Sip, kita perdebatkan soal ini ya Bang Habib. Menurut Mas Toto, ya, saya udah tahu. Udah tahu? Oke, udah. Jadi gini, justru disitulah memang situasinya. Faktanya seperti itu. Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Tapi ya kita lihat bijaknya ya kawan-kawan mengikuti dinamika. Ketika terjadi peristiwa seperti itu, memang betul kami tidak menginginkan. Kalau saya ya,
Saya tidak menginginkan. Jadi ini relevan tadi dengan soal PKPU yang besok akan dibahas ya. Sudah tahu hasilnya kok. Pasti PKPU akan relevan dengan apa yang disampaikan Pak Sumi Dasko, apa yang disampaikan dengan konteks tadi. Mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena yang terbaik seperti itu. Apakah menurut saya benar atau salah? Saya mempertanggungjawabkan semua semua tindakan saya kepada konstituen saya. Mana yang menurut saya benar saya lakukan, mana yang menurut saya salah tidak saya lakukan, gitu kan ya. Termasuk pada akhirnya tidak diundangkannya undang-undang ini. Okay. Nah, kemudian saya sepakat dengan Mbak Bivitri, tidak ada kasus hukum yang sama. Jadi kalau Anda ngomong konsistensi, kita perlu kaca juga. Orang yang dahulu, ya kan, mempersoalkan misalnya putusan MK 90, sekarang di posisi yang berbeda. Begitu juga orang yang waktu itu tidak mempertahankan putusan MK, sekarang ada di posisi yang berbeda. Susah juga kita, gitu loh. Tapi yang paling penting adalah benar, tidak ada kasus hukum yang sama. Makanya di dalam kita berhukum, kita itu paling terlarang itu menganalogikan. Ini sama gini, ini harus begini. Enggak, pertimbangannya masing-masing detail beda, petitum beda, petitum tuntutan beda, ya kan? Paragraf per paragraf beda, itu nggak bisa disamakan antara dua perkara gitu loh. Satu aja argumen Bang Habib, kenapa harus revisi Undang-Undang Pilkada? Itu sudah disampaikan, ini belum revisi ya, pada akhirnya kan tidak revisi kan. Kenapa mau merevisi? Nanti dulu, ini pada akhirnya nanti dipotong-potong yang ini yang naik gitu kan. Kenapa mau direvisi? Enggak, ini kan live, sudah disampaikan, Bos. Sudah disampaikan ya bahwa ini proses yang sudah berlangsung lama. Jadi tidak reaktif sama sekali Bang Habib? Bukan, nanti dulu. Oke, tapi tolong dijawab. Nanti dulu, makanya saya mau ngomong. Iya, Karena silakan. reaktif tidak reaktif. Respon atau bukan respon, silakan dinilai. Tapi kan memang ada dinamika di Mahkamah Konstitusi, gitu kan ya. Dinamika, ada putusan dan lain sebagainya. Ketika kawan-kawan membuat putusan, apakah ini reaktif atau respon, ya silahkan saja dinilai. Nah, tapi masa penilaian masyarakat nggak boleh? Oh, gitu? Sangat boleh. Nah, maksud saya kan tentang konsistensi itu, kenapa pada saat 90 semuanya oke. Yang ngomel ya Bibip, Hensat, Toto, gitu kan. Ini begitu hal ini yang terjadi, ngomel juga ya, makanya kita. kebalikannya, Pak. Enggak. Kita juga ngomel juga. Kebalikannya, waktu 90, ya kan ya, ada yang menentang. Tapi ketika di perkara 60, sekarang tidak menentang. Enggak, kita juga. Enggak, bukan Anda. Bukan karena, enggak maksud saya begini. Bukan karena, ada orang-orang yang seperti itu. Karena kita Makanya, percaya binding itu loh, Bang Habib. Makanya sudah saya sampaikan relevan itu di lembaga yudikatif, Pak. Ya. Sama yudikatif relevan. Kalau saya balik, Sylvia, menjadi sangat penting buat saya yang paling mendasar, yang Mbak Bibip juga tadi pertanyakan dari awal adalah, kalau secara substantif kita bisa berdebat perbedaan itu. Tapi secara formil, menurut saya sangat mendasar. Tafsir mengenai legal and binding tadi. Dalam kasus ini saja, dalam konteks ini saja ya Bang Habib ya. Makanya saya tanya, menurut Bang Habib, yang tar dulu, saya belum selesai. Pertanyaannya menurut Bang Habib? Apakah menurut Bang Habib memang sudah tepat andai kata ada sebuah revisi undang-undang yang kalau jadi isinya berbeda dengan putusan MK yang kemarin keluar. Ini jadi sangat penting karena tafsir dari kepresidenan itu juga seperti itu. Ntar boleh. Jadi tadi ada kalimat dari Hasan Nasbi, menangkap tim nanti dulu jangan membaca otak saya dong. Kalau lebih tahu dari saya sendiri gitu kan, bahwa kemudian kalau undang-undangnya jadi, kami akan mengikuti DPR. Kalau itu yang memang akan dilakukan, artinya memang ada tafsir DPR dan Presiden yang sama dan berbeda dengan yang saya pahami dari para pakar tata negara, termasuk Mbak Bibip selama ini jelaskan. Itu menurut saya menjadi sangat mendasar untuk dikelirkan, sehingga kemudian kita ke depan bisa menghindari apa yang disebut dengan constitutional crisis yang itu sangat mendasar. Soal konsistensi barang menarik. Ya. MK dalam putusan kemarin itu mempersoalkan ini, sebelumnya ini norma ini sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, undang-undang Pilpres ini yang muncul, undang-undang Pilkada ini, norma ini di yang undang-undang 2014 pernah ada, lalu dibatalkan, lalu hidup lagi. Ya. Ada beberapa perkara terkait undang-undang Pilkada itu nggak disentuh juga oleh Mahkamah Konstitusi kok.
baru disentuh di perkara yang nomor 60 ini. Apakah sebelumnya Mahkamah Konstitusi tidak konsisten? Berarti reaktif ya? Nanti dulu. Yang kedua, jangankan dibanding-bandingkan dengan produk legislasi. Antar putusan Mahkamah Konstitusi dengan objek yang sama, sering sekali terjadi perubahan kok. Kalau kita bicara konsisten nggak konsisten, undang-undang yang sama diuji beberapa kali, begitu yang undang-undang KPK contohnya, yang terakhir beda kok. Pembenaran ada katanya living constitution, jaraknya cuma berapa bulan gitu kan. Jadi nggak hebat-hebat kali juga tuh hakim MK 9 orang itu, bos, gitu kan. Pengen kita bagus ya kan ya, tapi prakteknya nggak hebat-hebat banget juga. Berarti Anda gitu. memang bisa diralat ya? Keputusan MK kemarin tuh bisa diralat ya? Bukan diralat, bukan makanya, diralat. itu Jadi pertanyaan saya kan dari awal itu. Ini kan bertemunya di objek. Ya. Dua lembaga yang memiliki kewenangan, ya kan ya, yang berbeda di dua alam yang berbeda, legislatif dan yudikatif, bertemunya di objek adalah undang-undang. Ya kan? Undang-undang tentang pilkada. Ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya, kita tidak bisa, ya kan ya, intervensi, kita tidak bisa batalkan. Baik. Ketika DPR menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi, ya kan ya, ya harus menghormati itu sebagai kewenangan membentuk undang-undang. Tapi Mahkamah Konstitusi punya kewenangan juga. Kalau diajukan uji materi lagi, punya kewenangan lagi untuk membatalkan. Nah, itulah cara kita mempraktekkan hak masing-masing lembaga ini. Jadi pure Anda membatalkan paripurna karena kegaduhan? Macam-macam. Apalagi? Saya hanya dengar kegaduhan saja kok. Enggak. Jadi kita akan melihat pola bahwa bukan harus persoalan gaduh, kegaduhan. baru kemudian kita melihat manfaat yang lebih baik ya buat kita bangsa ini ya untuk tidak meneruskan pengesahan rancangan undang-undang tersebut. dalam konteks hari ini hanya karena kegaduhan berarti. Ya macam-macam supaya menimbulkan kemanfaatan. Tapi ada Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.